Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT bahwasannya pada kesempatan hari ini, pada pertemuan yang ke-14, kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan bisa melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau BDR ya, belajar dari rumah. Baiklah, sebelum kita memulai materi lanjutan dari pertemuan minggu yang kemarin, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa dulu. Kita awali dengan pertemuan kita kali ini dengan membaca sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan berkahnya surat Al-Fatihah, dengan barokahnya surat Al-Fatihah, keluarga kita khususnya yang di rumah, orang tua kita, saudara-saudara kita yang di rumah, dan semuanya, khususnya siswa kelas 8 dan umumnya siswa-siswa di SMP Mutiara Bangsa, siswa-siswinya diberi kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Ilaha diniyah wa kuliniyati sholihah fi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita melanjut ke materi masih tentang macam-macam sujud ya. Macam-macam sujud. Namun sebelumnya jangan lupa nanti absensinya di Pikles dan tolong dikerjakan latihan-latihan soalnya karena semua itu akan berpengaruh nanti terhadap nilai raportnya waktu kalian mengikuti ujian semester. Kita balik lagi ke materi tentang macam-macam sujud. Di sini ada bagian tentang sujud, ada sujud sahwi, sujud tilawah, serta sujud syukur. Di sini ada dalil-dalilnya. Dalil nakli tentang cara prakteknya ada tilawah. Nah, jadi tujuannya di sini ada semakin dekat dengan Allah SWT, meningkatkan rasa syukur, membiasakan diri untuk rendah hati. Karena dengan orang yang bersujud itu insya Allah akan direndahkan hatinya, tidak sombong. Di sini ada, mungkin kalian kalau lihat tayangan televisi tentang pemain sepak bola, ada yang beberapa pemain sepak bola apabila setelah mencetak gol ya, dia melakukan sujud. Nah, di sini ada sujud syukur dengan bersujud. Namanya sujud syukur. Karena memperoleh kemenangan karena dia telah mendapatkan gol ya. Nah, di sini tentang ada dialog Islam. Nah, di sini nanti kalian baca kalau baca buku paketnya sama. Nah, di sini ada yang pertama tentang sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah SWT. Untuk mengungkapkan syukur, sering kita hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan hamdalah, di Alhamdulillah itu bacaan dari hamdalah. Kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud yaitu dengan cara bersujud. Apakah ada dasar hukumnya? Dasar hukum sujud syukur, hukumnya yaitu sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi an Abi Bakri, an Abi Bakrata anna nabiyya kana izatahu ruyasurruhu au busra bihi kharsajidan sukra lillahi. Artinya dari Abu Bakar. Sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Sebab musabab melakukan sujud syukur yaitu mendapatkan nikmat yang pertama. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Caranya bagaimana, Pak? Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktekkan dan dilaksanakan. Adapun tata caranya, yang pertama sudah pasti menghadap kiblat, terus berniat dalam hati untuk sujud syukur. Udah niat dalam hati, tidak perlu diucapkan, nggak apa-apa. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Ya, ada doanya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu duduk kembali terus salam. Hikmahnya apa untuk bersyukur? Yaitu orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh dan sombong. Memperoleh kepuasan batin, biasanya mereka merasa dekat dengan Allah SWT karena kasih nikmat dan meresap dalam hati. Setelah sujud syukur ada sujud sahwi. Apa sih sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid, jangan langsung salam, langsung sujud lagi, kita pakai seperti itu. Dasarnya apa hukum sujud sahwi? Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah, bagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguannya itu. Dan diteruskan sholatnya menurut yang ia yakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab sujud sahwi yaitu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, dan sujud. Lupa atau ragu jumlah rakaatnya, lupa membaca doa kunut, bagi yang membiasakan doa kunut. Lupa melakukan tasahud awal, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah sholat. Dalam kasus rakaat kurang, misalnya kita ragu dalam sholat, terus kita, wah kayak kurang nih sholatnya. Apabila pada saat sholat ada yang mengingatkan, rakaat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir dan melengkapi jumlah rakaatnya. Baru kemudian melakukan sujud sahwi. Tata caranya dilaksanakan sebelum salam. Apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan. Atau lupa tidak melakukan tahiyat awal. Dan kita baru ingat sebelum dia salam. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi, bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang kedua, bangun dari sujud, disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa bacaan yang tadi yang sama ya. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Langsung salam duduk, tahiyat akhir, langsung salam. Karena tadi tahiyat akhir sudah baca ya. Jadi hikmah-hikmahnya ada. Nah, yang ketiga itu sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Dasar hukumnya yaitu sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi An Ibni Umar an-Nabiyya qala Rasulullah SAW kana yaqra'u alaina Qur'ana fa ija marra bis sajadati kabbaro wa sajadana ma'ah. Rawahul Tirmidzi.
Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir, lalu sujud. Maka kami sujud bersama-sama beliau. Sebab sujud tilawah yaitu dilakukan karena saat membaca atau mendengarkan bacaan akan menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran berjumlah 15 surah, yaitu yang pertama surat Al-A'raf ayat 206. Nah, di sini nanti ingat-ingat nih, ada 15 surat ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Nah, di sini ada Al-A'raf 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, ayat 18, Al-Hajj surat Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajadah ayat 15, As-Sod ayat 24, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, An-Insyiqaq ayat 21, dan surat Al-Alaq ayat 19. Biasanya di dalam Al-Quran itu ada lambang yang berbentuk sejadah. Nah, itu termasuk ayat sajadah. Jadi disunahkan kita ketika membaca ayat-ayat tersebut langsung sujud. Saatnya sujud tilawah ya, yang pertama memang harus suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Makanya di dalam baca Quran kita disunahkan suci dari hadas. Rukunnya niat takbiratul ihram, sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir. Duduk setelah sujud dan dengan tumainah tanpa membaca tasawuf salam. Nah, jadi sujudnya satu kali. Pada saat sujud membaca doa sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Duduk baru salam. Bagaimana ketika sholat? Ketika imam membacakan ayat-ayat sajadah dan sholat, yaitu caranya melakukannya yaitu pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan baca doa sujud tilawah seperti tadi di atas. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Jadi ketika diri baca surat, ketika mengenai sholat sajadah langsung sujud. Terus setelah baca sujudnya, berdiri lagi, melanjutkan sholat yang tadi. Jadi hikmahnya dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang akan dibaca, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minimal kita penasaran tahu nih, kenapa sih ayat sajadah. Nanti kita dari rasa penasaran tersebut kita akan mencari-cari tahu dan kita bisa membuka di Qurannya. Nah, di sini ada rangkumannya. Nanti latihan soalnya yang di Pikles saja, bisa saja kalian yang di sini dipelajari atau di buku paketnya dipelajari latihan-latihan soalnya sebagai bahan dasar nanti untuk ujian semester. Baik, itu saja mungkin untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selengkapnya kalian bisa baca-baca di buku paketnya. Latihan soalnya juga dikerjakan. Apabila ada keluhan atau sesuatu yang kurang paham, bisa di grup di WA atau di Japri, ke nomor saja juga bisa. Jadi ada media konsultasinya melalui WA saya. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.